Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Inilah cerita yang bisa kita baca dalam kitab Ukudurjain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Diceritakan oleh sebagian ulama bahwa ada seorang pria yang bekerja sebagai tukang pandai besi. Seorang pandai besi tersebut mempunyai keajaiban yang sangat luar biasa. Kalau dia memegang besi di dalam bara api, tangannya tidak kebakar dan kepanasan, sekalipun saat mengambilnya. Pemuda itu menggunakan tangannya secara telanjang. Ketika itu ada seorang yang tergerak hatinya, bermaksud untuk melihat dan menyaksikan keajaiban itu. Apakah benar, ataukah sekedar berita bohong? Sehingga pada suatu hari, orang tersebut datang ke rumah si pandai besi. Dia bertanya tentang berita itu, benar dan tidaknya. Setelah orang itu melihat sendiri, dia memandangi dengan penuh kekaguman. Setelah pandai besi itu menyelesaikan pekerjaannya, lelaki tersebut memberi salam kepada si pandai besi, dan si pandai besi itu pun menjawab salam tersebut. Kemudian lelaki tadi berkata, "Malam ini aku ingin menjadi tamumu. Apakah kamu tidak keberatan?" Si pandai besi itu menjawab dengan suka hati, "Aku menerima kehadiranmu." Kemudian lelaki tadi diajak masuk ke dalam rumahnya, hingga setelah makan malam tiba. Lelaki itu disuguhi makan malam oleh si pandai besi. Selesai makan, hingga menjelang tidur, lelaki itu tidak menjumpai suatu kelebihan yang dilakukan oleh si pandai besi. Ibadah fardunya juga seperti itu, bahkan, lelaki pandai besi itu pun tidur hingga subuh. Lelaki itu berkata dalam hatinya, barangkali malam ini dia sengaja merahasiakan ibadahnya. Lalu, lelaki tadi minta izin agar diperbolehkan bermalam untuk yang kedua kalinya. Dia pun mencoba memperhatikan amaliyahnya si tukang pandai besi tersebut. Dan ternyata, tidak ada kelebihannya dalam menjalankan kewajiban dan kesunahan beribadah. Akhirnya lelaki itu berkata, "Sudah sering kali aku mendengar betapa besar Allah memuliakan dirimu, kebetulan aku sendiri juga menyaksikan kekeramatanmu itu, tetapi setelah aku perhatikan secara lahiriah, ternyata tidak ada kelebihan yang aku jumpai dalam ibadah fardu atau sunahmu. Kalau begitu, dari mana tingkatan itu kamu dapatkan? Kekeramatan itu kamu peroleh dari mana?" Si pandai besi itu pun menjawab, "Saudaraku, aku memiliki kisah yang sangat menarik. Ceritanya begini, aku bertetangga dengan seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Aku cinta sekali kepadanya. Setiap saat aku menggoda dan merayunya supaya mau memenuhi keinginanku. Namun sejauh itu aku tidak bisa menggoda dan menundukkan dirinya. Tak disangka-sangka, ternyata dia perempuan yang ahli wira, yang sangat bagus segalanya, dan dia adalah orang yang memagari dirinya dengan memelihara kehormatan diri. Bulan demi bulan terus bergulir, hingga tibalah masa paceklik, makanan sulit diperoleh. Kelaparan merata di mana-mana. Suatu hari, ketika aku sedang menikmati udara di rumah, tiba-tiba pintu rumahku diketuk seseorang. Aku keluar untuk melihat siapa yang datang. Ternyata perempuan cantik itu yang datang. Dia berdiri di depan pintu, kemudian perempuan itu berkata, "Wahai saudaraku, aku sangat lapar. Apakah kamu dapat memberikan makanan padaku, karena Allah?" Kemudian aku menjawab, "Aku tidak dapat memberikan makanan kepadamu, kecuali jika engkau menyerahkan tubuhmu kepadaku. Apakah kamu tidak tahu perasaan apa yang ada di dalam hatiku? Apakah kamu tidak tahu kalau aku sangat mencintaimu?" Aku pun menyatakan kejujuran hatiku padanya. Wanita itu pun menjawab, "Aku memilih mati, daripada aku harus durhaka kepada Allah." Lalu perempuan cantik itu kembali ke rumahnya. 2 hari kemudian, wanita cantik itu datang lagi. Dia meminta makanan seperti yang dikatakan tempo hari. Aku juga memberikan jawaban seperti jawabanku yang kemarin. Saat itu, tubuhnya sangat kusut dan rusak. Lalu dia masuk dan duduk di dalam rumahku. Aku menyodorkan makanan di depan perempuan itu. Tiba-tiba, air mata perempuan cantik itu terus mengalir deras, seraya berkata, "Apakah makanan ini engkau berikan semata-mata hanya karena Allah?" Kemudian aku menjawab, "Aku berikan makanan itu agar kau bersedia menyerahkan tubuhmu kepadaku." Dia pun bangkit dari duduknya, dan meninggalkan makanan itu, tanpa mencicipi sedikit pun. Dia terus melangkah keluar rumah, dan menuju rumahnya sendiri, yang berada tak jauh dari rumahku. 2 hari kemudian, dia datang lagi. Dia mengetuk pintu, sambil berdiri di depan pintu rumahku. Kulihat tubuhnya kian kurus kering, dan suaranya terbata-bata, "Tunggunya,
membungkuk karena menahan lapar. Kemudian perempuan itu berkata, "Aku telah merasa kesulitan untuk mencari makanan, dan aku tak sanggup lagi untuk berjalan jauh, untuk mencari makanan, kecuali kepada Tuan. Apakah Tuan punya makanan yang bisa diberikan kepada saya ikhlas karena Allah?" Saya pun menjawab, "Ya tentu ada, jika kamu bersedia menyerahkan dirimu kepadaku." Kemudian, perempuan itu menundukkan wajahnya, beberapa saat kemudian ia pun masuk, dan duduk di rumahku. Saat itu, aku pun benar-benar tidak mempunyai makanan yang dapat kuberikan untuknya. Maka aku segera menghidupkan api, untuk memasak makanan untuknya. Setelah matang, makanan itu pun aku letakkan di depannya. Tiba-tiba aku tersadar, dan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati aku berkata, "Sungguh rusak diriku ini, sesungguhnya perempuan ini termasuk orang yang diberikan akal sedikit, dan begitu pula ketaatannya kepada agamanya. Dia tidak mau memakan yang bukan miliknya. Dia berulang kali datang ke rumahku, karena kelaparan. Tetapi diriku tidak mau menghentikan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Lalu aku berdoa, 'Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, dari perbuatan dosa yang telah aku lakukan. Aku tidak akan mendekati wanita itu selamanya.' Lalu aku mendekati dia yang masih terpaku di depan makan. Kemudian aku berkata, 'Sekarang makanlah, kamu tidak perlu khawatir, bahwa aku akan meminta persyaratan itu. Makanan ini, hanya aku berikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Begitu wanita itu mendengar ucapanku itu, wanita itu pun mengangkat wajahnya ke langit, seraya berucap, 'Wahai Allah, jika ucapannya itu benar, hindarkanlah dirinya dari api di dunia, dan api di akhirat.' Lalu perempuan cantik itu, aku kubiarkan menyantap makanannya. Aku sendiri berkemas dari hadapannya untuk memadamkan api. Tanpa disengaja, sebuah bara api jatuh mengenai kakiku, tetapi aku tidak merasa panas. Dan api itu tidak membakar kulitku, lalu aku kembali lagi menjumpainya, dengan penuh kegembiraan. Aku pun berkata kepada wanita itu, 'Bergembiralah kamu, sungguh Allah telah mengabulkan doamu.' Wanita tersebut, seketika melemparkan suapan makanan dari tangannya, kemudian bersujud syukur kepada Allah, dan dia berdoa, 'Ya Allah, Engkau telah berkenan memperlihatkan kepadaku, apa yang menjadi maksudku kepada lelaki itu. Semoga Engkau berkenan, mencabut nyawaku saat ini.' Maka Allah pun, mencabut nyawanya. Sedangkan dia dalam keadaan bersujud. Inilah cerita wali Allah, yang sebelumnya ingin berzina. Namun justru, karena mendapatkan doa dari perempuan yang memiliki karomah, karena takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh, akhirnya, lelaki ini diangkat menjadi wali Allah. Kisah ini menginspirasi kita semua, untuk terus berbuat baik kepada sesama, bahkan dalam situasi sulit. Berbuat baik tanpa syarat, dan menjaga integritas agama, adalah nilai-nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, dan penuh dengan kebaikan iman, dan keteguhan hati kita, dalam menghadapi godaan di dunia. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.